Honda Beat banget, cuman dibikin jauh lebih ramping dari segi look dan jauh lebih tajam-tajam. Kaki-kakinya untuk Beat Street ini jadi ring 12. Ring 12 lebih kecil, sama kayak yang dipakai sama Scoopy. Cuma, nah ini di sini nih kantongnya sekarang di sini, kantong sebelah kiri ini jauh lebih dalam. Jadi ini untuk Kickstarter udah dihilangkan. Ya, guys, welcome back to YouTube channel Monjeng. Balik lagi di vlog Bang Monjeng. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, tetap fit. Tentunya kita tetap gas terus. Hari ini kita ngegas ke Lombok Epicentrum Mall. Agendanya Bang Monjeng di Epic kali ini ikuti regional launching daripada all new Honda Beat ya. Jadi ada Beat Street dan ada Beat Sporty. Beat Street dan Beat Sporty. Nah, di episode kali ini Bang Monjeng bakal mungkin review tipis-tipis saja, bakal Bang Monjeng jelasin apa sih yang berbeda, apa sih yang baru daripada all new Beat ini, terutama yang Beat Street ya, kelihatan lebih banyak perubahannya. Tentunya juga Beat Sport juga berubah juga sih sebenarnya. Tadi Bang Monjeng sudah sempat test ride di awal masuk ke sini. Ini juga unit test ride yang akan kita coba, yang akan kita review hari ini. Terus juga rangkaian acara tadi kita udah sempat presscon juga, terus nanti malam ada gestar juga, yaitu Dul kalau nggak salah anaknya Ahmad Dhani cuy. Tapi di episode kali ini Bang Monjeng mungkin lebih bakal review ya daripada all new Beat ini, Beat Street maupun Beat Sporty. Fitur yang di-highlight apa saja sih yang baru dan apa saja yang tentunya ada kekurangan juga, kelebihan dan kekurangan lah begitu ya. Mungkin kita bakal nanti jelasin dari kelebihan dan kekurangan lah. Kita bakal ya mungkin singkat-singkat aja, nggak terlalu panjang videonya mungkin ya. Tapi seperti biasa, Bang Monjeng bakal liatin dulu sedikit B-roll atau sinematik dari all new Honda Beat ini cuy. Nah, itu dia sedikit B-roll atau sinematik daripada all new Honda Beat. Ya, kita mungkin bakal bahas langsung saja rangkuman ya, karena ini mungkin boleh dibilang yang lebih banyak berubah adalah di Beat Street-nya cuy. Beat Sporty mungkin ada berubah tapi tidak sebanyak di Beat Street. Tapi kita lihat dulu mungkin yang Beat Sporty. Jadi apa sih sebenarnya yang berubah daripada Honda Beat yang baru ini? Sebenarnya secara garis desain itu masih Honda Beat banget, cuman dibikin jauh lebih ramping dari segi look dan jauh lebih tajam-tajam ya, mungkin bahasa marketingnya lebih dinamis cuy. Kita langsung lihat dari segi desain dulu ya. Segi desain ini kelihatan lebih mengecil, lebih meruncing, lebih langsing. Terus lampu-lampu tentunya sudah LED semua sekarang cuy, jadi makin lebih tajam-tajam. Terus di sini juga dari shape-nya itu ya mungkin boleh dibilang senada. Sini udah desain emang bawahnya senang juga Beat ini, meskipun ini boleh dibilang motor murahnya Honda. Terus yang di samping sini sebenarnya nggak banyak berubah, tapi kalau kita lebih detail baru kelihatan. Nah, di sini lekukan ini beda, jadi ini lebih ke runcing ke depan, jadi lebih tajam. Bang Monjeng malah ngingetin kalau lihat tajam ini malah kayak GSX cuy, Suzuki. Tapi ya ini desain Honda. Jadi ini juga ternyata tidak terlalu ke belakang tajamnya, jadi mungkin lebih lega di sini ya untuk kaki. Nanti kita bahas di fitur ya. Oke, lanjut ke bagian belakang sini. Ini lampu belakang baru, model baru, cuman masih senada garis desainnya sama yang lama. Cuman tidak menghilangkan karakter si Beat itu sendiri, garis desain si Beat. Nah, mungkin nggak banyak yang bisa komentari daripada desain ini, karena memang intinya ini lebih ramping, lebih tajam-tajam. Tapi ini masihlah Beat. Nah, tapi yang banyak berubah sebenarnya di sini. Dari segi desain ya samalah Beat Street, cuman ini beda di atas. Tapi ini kaki-kakinya beda cuy. Kaki-kakinya untuk Beat Street ini jadi ring 12. Ring 12 lebih kecil, sama kayak yang dipakai sama Scoopy. Cuman ini lebih lebar ban yang dikasih, ukuran di depan ini 100/90. Ring 12. Ya jadi kelihatan looknya lebih beda cuy. Bang Monjeng malah ngarepnya ini si Beat Street ini
bisa peleknya bisa PNP, harusnya PNP sih ya. Nah itu sih yang paling berasa beda. Nah kita akan bahas ke sini lagi, katakan lagi biar bisa ngeliatin dua-duanya. Apa sih sebenarnya yang berubah bang selain dari desain yang baru gitu ya, yang lebih lancip-lancip. Ternyata ini juga bobotnya jauh lebih ringan. Tadi hasil konferensi itu katanya sekitar 3 kilo lebih ringan daripada Beat yang lama. Beat yang lama itu sekitar 90, ini sekitar 87. Jadi ada beberapa komponen yang diringankan. Mungkin karena bodinya kelihatan lebih kecil, jadi ada beberapa yang apa namanya beratnya jadi lebih ringan. Terus ada di sektor mesin juga katanya jauh lebih ringan. Jadi ada yang diringankan, jadi lebih overallnya lebih berasa lebih ringan. Oke, ini juga nih yang beda nih. Ini untuk kayak Beat Street ini untuk kickstarter udah dihilangkan. Cuman diganti sama indikator dari aki. Apakah sudah waktunya diganti apa enggak? Ini menurut Bang Monje sih lebih enak nggak ada kickstarternya sih. Tapi ya udahlah ya. Ini tapi ada kompensasinya, ada indikator waktunya penggantian aki. Terus apalagi yang berbeda, yang baru, yang menurut Bang Monje yang jauh lebih kepake, yaitu ke sini nih. Ke depan Mas Yusfi. Nah, ini di sini nih kantongnya sekarang di sini. Kantong sebelah kiri ini jauh lebih dalam. Jadi harusnya buat masukin botol tanggung ini enak. Nah, terus semua varian sekarang sudah dapat yang namanya power charger. Ini kayak 4 outlet gitu. Kelihatan ya? Nggak kelihatan ya? Nah, itu. Tapi dia model yang harus beli adapter lagi. Oke, mundur. Jadi alhamdulillah ya sebuah kebahagiaan. Jadi nggak ada tipe yang nggak dikasih untuk power outletnya. Bang Monjeng jujur lebih senang yang model begini karena kita bisa beli sendiri si adapter yang sesuai dengan kebutuhan handphone kita. Jadi lebih kepake daripada pakai apa namanya si yang sudah USB. Itu kan 2,1 ampere kurang lah. Nah terus ini bagasi 12 liter katanya. Lebih luas apa enggak ya? Bang Monjeng juga nggak terlalu ini sih sebenarnya kalau bagasi karena kan memang buat kecil ya. Nggak akan terlalu kelihatan. Lumayan lah lebih dalam, 12 liter. Infonya kalau engine masih sama, nggak ada yang berbeda. Cuman tadi ada yang dihilangin kickstarternya di seri tertentu. Terus speedometer, di sini juga di sini nih. Sekarang itu ada alarmnya juga. Speedometernya baru. Khusus yang tipe tinggi itu juga udah ada alarmnya. Jadi anti maling lah, boleh dibilang gitu cuy. Nah ini kayaknya tipe yang lumayan bawah yang kita review hari ini. Bukan yang paling tinggi, yang biasa nih, yang kombi brake. Nah ini kalau pengunci gini ini sih standar aja, nggak ada yang perlu terlalu di highlight. Terus apalagi ya sebenarnya sih Beat sudah cukup laris ya, jadi dia nggak main terlalu ekstrim untuk perubahannya. Ini juga, nah ini indikator ininya cuy, apa nama speedometernya ini udah digital, mungkin Om Yospi liatin. Karena udah digital, terus ada dual indikator sebenarnya. Jadi, nah ini nih indikator akinya. Jadi indikator aki sudah ada sekarang. Ini Bang Monjeng belum terlalu ngulik-ngulik ya. Ini baru kita dapat hasil info dari apa namanya hasil preskon tadi sih. Ini memang salah satu motor yang boleh dibilang paling laris manis karena paling murah di antara yang lain. Tadi Bang Monjeng nanya kenapa nggak dikasih yang 25 cc karena ya kayaknya kebutuhannya masih cukup yang ini. Kalau dinaikin mungkin jauh lebih mahal nanti jadinya. Ya itu sebenarnya fitur yang paling di highlight tadi, yang power, terus power charger, terus apa namanya laci-laci yang lebih dalam, sekarang lebih praktis lah, kepraktisan. Kalau hook ya ini standar udah ada semua, dari yang Beat lama juga udah ada. Rangka masih esap, mesin juga sebenarnya sama aja. Jadi mungkin lebih ke penambahan fitur sama refresh design, makanya tulisannya all new, desainnya lebih fresh. Itu aja sih kurang lebih. Paling kalau Bang Monjeng sih lebih seneng lihat ban ini, cuman nggak tahu ya ini harus pembiasaan dulu nih biar kelihatan matching. Karena kalau dilihat kan kayak agak beda rupanya kayak Beat Street ini cuy. Ya kurang lebih itu sih tadi, yang lain sih masih sama. Ini juga masih irit banget, klaimnya tuh 60/6 kalau nggak salah. Jadi 1 liter itu 60-an kilo, itu udah irit banget. 60,6 atau 64, pokoknya irit lah. 60 kilo tuh per liter udah irit banget, udah aman lah. Jadi selain yang lain sih udah oke semua sih. Jadi ya itu mungkin review singkat aja dari Bang Monjeng untuk all new Beat ini. Nggak ada yang terlihat lebih baru banget, cuman pembaruannya cukup menarik, cukup apa ya, cukup kepake lah. Kayak tadi power outletnya sekarang udah semua kedapat, yang deluxe, CBS juga semua dapat. Cuman memang
tadi sudah ditanya juga nggak ABS, karena katanya sih nggak sepenting itu ABS di CC kecil seperti ini. Segitu aja dari Bang Mojeng, thank you. Astra Honda NTB udah ngundang kita untuk datang ke acara regional presscon ini. Nanti mungkin kalau kita dikasih pinjam unitnya, kita bisa ulas lebih detail ya. Tadi sempat Bang Mojeng coba sih, masih sama, cuman mungkin karena ini harus kepekaan sih yang masalah lebih ringan. Nggak terlalu berasa, cuman secara data lebih ringan. Masih enak buat satset. Sampai ketemu di episode lainnya. Bang Mojeng rasa cukup. Have a great day. See ya.